Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pelajar terseret ombak besar saat sedang bermain pasir di pantai Karangpakis, Cilacap. 2 korban berhasil diselamatkan, sedangkan 1 korban masih hilang. Panen Raya Nasional digelar secara serempak di 14 provinsi. Suka duka para reporter yang berjuang keras mencari rezeki selama Lebaran. Tiga pelajar sekolah dasar terseret ombak besar saat bermain pasir pada libur Lebaran di tepi pantai Karangpakis, Kabupaten Cilacap. Hingga hari kedua pencarian, 1 korban hilang belum juga ditemukan. Tim Basarnas melanjutkan pencarian terhadap seorang siswa sekolah dasar yang terseret ombak besar di pantai Karangpakis, Kabupaten Cilacap, Senin siang. Korban bersama 2 rekannya terseret ombak besar saat asik bermain pasir di tepi pantai pada hari Minggu. Ketiga korban berasal dari Kecamatan Nusa Wungu. 2 korban berhasil diselamatkan warga. Naas, warga tidak berdaya dengan besarnya gulungan ombak sehingga 1 korban berusia 11 tahun terseret ke tengah laut. Tim Basarnas mencari korban sejauh 1 km dari lokasi terseret ombak. Tim juga menyusuri pesisir pantai. Orang terseret arus di pantai Karangpakis, Singkurindak, di Cilacap, ya, Nusa Wungu. Hari ini memasuki hari kedua dan sampai siang hari ini operasi masih berlanjut, untuk korban masih belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan pada hari Selasa. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sebuah rumah mewah di kota Semarang hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada aki mobil yang sedang diperbaiki. Kebakaran menimpa sebuah rumah mewah di Jalan Semeru 2, Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin siang. Rumah milik Joko ini hangus terbakar beserta mobil dan barang-barang di rumahnya. Peristiwa kebakaran ini juga dipicu korsleting listrik pada aki mobil yang saat itu sedang diperbaiki. Ketika mesin dinyalakan, tiba-tiba muncul asap dari bagian dalam mobil. Sang sopir bergegas turun dan berusaha mencabut aki mobil. Naas, api membesar dan membakar mobil. Aki, Pak. Aki yang ngedrop. Ya. Setelah ngedrop, tak copot, tak suruh di luar. Setelah tak suruh di luar, jadi tak pasang lagi. Setelah tak pasang lagi, aku masuk mobil, tak starter. Lalu ada ini asap. Setelah itu aku mau masang copot aki lagi dan nyampe. Terasa keluar api besar. Jadi sumber ini dari mobil itu ya Pak? Betul. Sempat ada ledakan atau gimana Pak? Setelah terbakar itu ada ledakan. Api yang semakin besar juga merambat ke rumah di samping dan belakangnya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Sementara ini nggak menjalar, yang sebelah timur enggak, cuma sebelah baratnya agak sedikit kena dan belakangnya hampir kena. Ada berapa rumah yang kena berarti? 1, 2, 3. Terus? Tiga bangunan ya? Ya 3 rumah, tapi cuma yang belakang itu sedikit-sedikit aja. Ya karena sudah diantisipasi sama pemadam, akhirnya bisa terselesaikan. Ya Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran Kota Semarang didatangkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan panen raya serentak yang digelar secara nasional di 14 provinsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lahan padi di Desa Semboja, Kabupaten Tegal dipanen. Kegiatan ini dalam rangka panen raya serentak secara nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo di 14 provinsi. Gabah hasil panen langsung diserap oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen. Harga tersebut sesuai dengan instruksi Presiden yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, hingga akhir Maret 2025, Bulog Cabang Tegal telah menyerap 23.000 ton gabah kering panen dari petani di wilayah Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Jumlah tersebut melampaui target sebesar 10.000 ton hingga bulan April 2025. Target penyerapan beras nasional sebanyak 3 juta ton, serta mengamankan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Alhamdulillah, sejauh ini kami telah menyerap hingga 23.000 ton gabah kering panen di tingkat petani dari target 10.000 ton hingga April, dan serapan beras kita juga sudah mencapai 10.000 ton beras dari target 93.000 ton hingga April. Nah, kegiatan serapan gabah beras ini tetap berlangsung hingga nanti di bulan April, sebagaimana penugasan dari pemerintah, khususnya dari Bapak Presiden yang menugaskan Perum Bulog bersama-sama dengan jajaran TNI AD dan Kementerian Pertanian terkait satu, penyerapan setara beras sejumlah 3 juta ton nasional hingga April untuk cadangan beras pemerintah, dan juga mengamankan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilo. Saat ini stok beras yang dimiliki Bulog Tegal sebanyak 43.000 ton. Jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan beras hingga 6 bulan ke depan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga berebut ketupat di makam Sunan Muria Kudus sebagai bentuk syukur atas puasa Ramadan yang sudah usai. Tradisi ini disebut sebagai Sewu Kupat, warisan Sunan Muria. Kemeriahan ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi Sewu Kupat. Ribuan warga berebut 24 gunungan berisi ketupat, lepet, dan berbagai hasil bumi. Tradisi Sewu Kupat digelar di makam Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sebagai ungkapan syukur atas selesainya puasa Ramadan. Tradisi ini merupakan warisan Sunan Muria, salah satu wali Songo penyebar agama Islam. Mendapatkan ketupat dan hasil bumi dipercaya warga berarti mendatangkan berkah. Tradisi ini sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kudus. Alhamdulillah dapat hasil bumi sama lepet ini yang paling diincar, sama ada parijoto ini khasnya dari Muria. Ini untuk kesuburan sih Mas. Jadi nanti buat saudara saya yang lagi hamil, biar nanti lahirannya lancar, anaknya juga bisa, kalau cowok ya bisa tampan, kalau cewek bisa cantik. Tentu saja keberkahannya ya Mas, karena ini kan juga tradisi sawalan, tradisi sepatan dari Sunan Muria juga, nanti semoga dapat berkah dari Sunan Muria juga. Ini adalah suatu tradisi budaya yang bisa dicatat oleh rekor muri. Ini kan hanya satu-satunya di Kabupaten Kudus di Indonesia. Nah, perlu kita catatkan, nanti kita koordinasi layak nggak untuk jadi rekor. Ada rencana dipatenkan Pak mungkin untuk? Ya, kita patenkan sekaligus. Oke. Tradisi akan digelar lebih meriah dengan parade Sewu Kupat yang lebih besar pada tahun depan, sehingga diharapkan bisa memecahkan rekor muri. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Lebaran selalu menjadi berkah tersendiri bagi para porter di Stasiun Tawang Semarang. Mereka rela tidak berlebaran bersama keluarga demi mendapatkan rezeki dari jasa mengangkut barang bawaan pemudik. Di tengah hiruk-pikuk pemudik, Tugino tampak gesit mengangkat barang bawaan para penumpang kereta. Ia terlihat lincah mencari dan mengangkat barang penumpang di Stasiun Tawang Semarang. Tugino rela tidak menikmati waktu yang lama berlebaran bersama keluarga. Pada hari kedua lebaran, ia kembali bekerja sebagai porter. Ia berharap mendulang rezeki dari penumpang yang mudik pada hari kedua lebaran. Selama lebaran kali ini, Tugino mengaku pendapatannya meningkat 2 kali lipat, meski ia jarang menawarkan harga jasa kepada para penumpang. Jadi betah rame Mas. Rame ya. Kalau penumpangnya tuh rame ini, cuma jasa porternya rame tahun depan. Kemarin ya. Kemarin. Jadi bisa sampai ini berapa orang? Ya bisa sampai 10 orang Mas. Sampai 10 orang. Kalau tarif kan nggak mesti Mas, ada yang ngasih banyak ya, ada yang banyak yang sedikit, nggak bisa di depan kalau ngasihnya. Kalau banyak berapa?
banyak 50. Kalau dikit ya? Dikit 25. Kisah senada juga diceritakan Pak Imin. Sudah 20 tahun, ia menggeluti profesi sebagai porter. Pada lebaran kali ini, ia mendapatkan pemasukan 2 kali lipat dari hari biasanya. Dan ini dapatnya lebih banyak gitu ya? Lebih banyak. Kalau sehari bisa berapa kalau hari normal? Normal ya paling 100. Tapi kalau rame gini 250, 300 nyampe. Keberadaan para porter di stasiun Tawang Semarang dirasa sangat membantu para penumpang untuk mengangkut barang-barang yang berat. Tidak sedikit penumpang yang selalu menggunakan jasa mereka. Sangat membantu. Biar gampil, saya enggak berat ngangkat-ngangkat. Alasan memakai jasa porter apa? Memperingat. Ringan. Kalau tarifnya itu ada kemungkinan? Enggak sih, saya selalu ngasih gitu aja. Ikhlasnya. Dan nggak pernah kurang pun saya nggak pernah. Lebaran sudah usai, hiruk pikuk penumpang arus balik juga sudah berakhir. Kini para porter kembali berjuang memburu rupiah dari jasa mengangkut barang penumpang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.